Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 gelombang kedua. Dalam kesempatan hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya, yaitu SD Negeri Gedung Tengah, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas. Ya, baiklah Anak Ibu, silahkan ketua kelas pimpin doanya maju ke depan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan duduk. Baik Anak Ibu, sekarang Ibu mau tanya, apa kabar Anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Ada sholat subuh Anak Ibu? Ada makan pagi? Ya. Ini duduknya udah rapi? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, sebaiknya sekarang Ibu absen dulu ya. Ya. Alif Rahman, Dea Aliana Tantri, Destita Ainul Nazila, Dinda Revita. Sakit, berapa hari sudah sakit? Sehari. Ya, mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh dan sekolah kembali. Baik Anak Ibu, pada hari ini kita kembali bersama untuk belajar materi yaitu pendidikan agama Islam, masih dalam pelajaran Rasul Allah Idolaku, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum kita memasuki materi Nabi Muhammad SAW, Ibu mau tanya, minggu yang lalu anak Ibu belajar tentang kisah Nabi apa? Nabi Ilyasa alaihi salam. Siapakah Nabi Ilyasa itu? Nabi Ilyasa adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Iya, bagus. Nah, sekarang Anak Ibu, materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad SAW? Nabi telah lahir. Ada yang lain? Dia lahirnya di tahun gajah. Nabi Muhammad lahir pada Nabi Muhammad lahir keadaan yatim. Ya, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yang yatim, tidak berayah dan tidak beribu. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memasuki materi yang lebih mendalami, baiknya kita berselawat terlebih dahulu. Yuk berdiri sama-sama.
Alhamdulillah, anak ibu kita sudah berselawat. Sekarang anak ibu silakan duduk kembali. Nah, anak ibu setelah berselawat untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini adalah materi kita. Apa bacaannya? Kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kompetensi dasar yang pertama 3.16 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4.16 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak ibu bisa dapat mengetahui sejarah singkat kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, melaporkan dan menerjemahkan Al-Quran surah Al-Alaq 1 ayat 1 sampai 5 dengan benar. Yang keempat, meneladani sikap Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak ibu, gambar apa yang ada di depan kalian, anak ibu? Sudah pernah melihat atau mendengar cerita nama Nabi Muhammad ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah. Banyak sedikitnya tahu kan kisahnya Nabi Muhammad itu siapa? Siapa ibunya, siapa ayahnya, kemudian kelahirannya kapan, dan apa yang menyangkut cerita Nabi Muhammad itu. Nah, sekarang perhatikan gambar apa ini, anak ibu? Apa judulnya? Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ini Gajah yang berlari dari api gajah yang dilempari dari batu dari neraka. Pada saat itu kejadiannya saat Rasulullah lahir. Ya, ada namanya diabadikan dalam kisah surat surat Al-Fil. Itu adalah surat tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham pada zaman itu. Nah, ini gambar apa nih, Bu? Nah, ini gambar unta ini adalah kisah Nabi Muhammad pada saat itu telah jadi yatim. Orang tuanya hanya meninggalkan beberapa unta. Ya. Siapa nama ayah? Nabi Kemudian ada domba. Nabi Muhammad pernah juga mengembala domba. Nah, ini apa nih, Bu? Apa ya? Tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Ya, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Pada saat itu, wahyu pertama kali turun adalah di dalam gua Hira. Nah, Ibu pintar. Nah, anak Ibu, sekarang kalian ambil alat tulis. Ya, ada buku, ada pulpen. Silakan nanti kalian itu menyimak video pembelajaran hari ini. Kalian harus mencatat yang penting-penting. Tidak boleh tidak. Agar nanti di dalam diskusi atau mengamati video itu kalian paham apa yang ceritanya tentang Rasulullah itu, kalian itu tahu. Sudah siap kan, Ibu? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, kalau sudah siap akan Ibu putar video pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang
kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau wafat pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan ketika masih di dalam kandungan. Saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak, namun beliau hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Pada saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dengan tujuan Nabi Muhammad SAW terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan, isinya tubuh sehat dan terlatih bahasa Arab yang fasih. Saat diasuh oleh Halimah Sa'diyah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril yang bertujuan untuk membersihkan hati. Setiap 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW yang baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya pada saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudara kaya yang bernama Khadijah. Karena bertujuan Nabi Muhammad SAW, Khadijah jatuh cinta padanya. Hingga pada akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika beliau berusia genap 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra" atau bacalah. "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampiri. Malaikat Jibril lalu melepaskan pelukannya. Malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra" atau bacalah. Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Malaikat Jibril lalu melepaskan pelukannya dan berkata lagi, "Iqra" atau bacalah. Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampiri. Kemudian malaikat Jibril, "Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama
allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Adalah kita senantiasa berperilaku jujur dan kasih sayang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang senantiasa jujur dalam berdagang dan juga sangat menyayangi anak yatim. Selanjutnya, kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membacanya, maka akan mendapatkan pahala. Kemudian kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu, kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Adapun nanti langkah-langkah yang kalian kerjakan, yang akan Ibu bagikan tugas kelompoknya. Di sana ada tugas kalian itu kerjasama dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu bagikan soal per kelompoknya. Silakan kalian kerjakan sama-sama. Dan ini 4 lembar jawabannya. Kemudian kelompok yang ini tugasnya, dan ini lembar jawabannya. Silakan diisi dan disepakati bersama. Nah, ini juga kelompoknya, dan ini lembar jawabannya. Ya, silakan didiskusikan sama teman-teman kelompoknya. Nah, silakan. Siap semuanya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Nabi Muhammad SAW memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah. 2. Ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah. 3. Di bawah ini yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ada tanggapan dari kelompok 1? Benar semua, Ibu? Benar. Ya, kalau benar
kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya. Ibu mau tanya, ada tanggapan kelompok 1 dan 2? Tidak. Apakah benar jawabannya? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pada kelompok 3 silakan duduk kembali. Baik anak ibu, karena sudah membacakan hasil diskusi, sudah dibacakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah membacakan hasil presentasinya. Nah, sekarang dari pertanyaan-pertanyaan yang ibu kasih tadi ataupun tugas yang ibu berikan kepada kalian itu, bahwasanya cerita Nabi Muhammad SAW itu tanggal berapa anak ibu Nabi Muhammad lahir? Nah, cerita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Kemudian Nabi Muhammad ditinggal ibu ditinggal ayah pada saat ayahnya meninggal pada waktu dia dalam kandungan masih usia 2 bulan. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad lahir, kemudian ibunya meninggal pada usia 6 tahun. Nah, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya. Meninggal kakeknya, diasuh lagi oleh pamannya. Dengan pamannya Nabi Muhammad berdagang. Nah, sekarang anak ibu, karena sudah melaksanakan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang ibu akan menguatkan pembelajaran kita hari ini dan menarik kesimpulan bahwasanya keteladanan Nabi Muhammad SAW itu. Yang pertama, Nabi Muhammad kelompok 1, coba sebutkan keteladanannya. Ya, siapa yang mengasuh anak yatim akan masuk surga. Nah, kelompok 2, sabar dan bertanggung jawab. ya, Nabi Muhammad berkenal tabah, sabar, dan bertanggung jawab. Nah, kelompok 3, ya, Nabi Muhammad bekerja keras dan selalu jujur. Alhamdulillah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, dari ibu bahwasanya keteladanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus sama-sama menyantuni anak yatim, menyayangi. Nah, sekarang kita juga harus rajin belajar membaca. Makna dari al-alaq yaitu Al-Quran surah ayat 1 sampai 5 itu adalah dalil pertama kali kita untuk mendapatkan ilmu pelajaran. Nah, dari ayat tersebut dihimbau kepada kita menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang jujur, kemudian anak yang selalu sayang akan sesama, menyayangi anak yatim, bersikap kasih sayang. Nah, dari pembelajaran ini semoga hari ini bermanfaat. Apa yang ibu sampaikan pada hari ini berfaedah untuk kalian di kemudian hari. Amin. Ya, sama-sama kita mendoakan semoga anak ibu sukses selalu, kemudian diberi ilmu yang bertambah, ilmunya bermanfaat dan berfaedah kepada orang lain. Nah, kesimpulan yang akan kita sampaikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir yang disebut dengan Khatimul Anbiya, yaitu nabi
Selain Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lain. Dan kemudian Nabi Muhammad itu menjadi rasul usia 40 tahun. Menikah dengan Ibu Khadijah usia 25 tahun. Dan Nabi Muhammad sangat mencintai dan menyayangi anak yatim. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kita sesama manusia harus saling menyayangi sesama teman, menyayangi sesama orang tua. Orang tua pun harus dihormati. Selaku orang tua kita pun tidak boleh semena-mena, dan selaku anak harus cinta kepada orang tuanya. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita Bismillah.